Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Cahyani dari 11 angka 1 absen 14 ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia untuk ujian akhir semester, yaitu video menganalisa soal resensi dan proposal. Untuk soal resensi, saya memilih soal nomor 1 dan 2, dan untuk soal proposal, saya memilih soal nomor 3 dan 4. Untuk soal yang pertama, resensi nomor 1 adalah kalimat yang menginformasikan penggalan resensi buku non-fiksi adalah dari pilihan yang tersedia, jawaban yang benar adalah jawaban C. Dengan uraian, kemunculan buku ini telah memperkaya khasanah literatur khususnya bagi pengusaha konglomerat. Inti soal dari soal tersebut adalah menentukan kalimat yang menunjukkan bahwa resensi tersebut membahas buku non-fiksi, yaitu buku yang berisi kisah nyata bukan novel, melalui kata kunci non-fiksi. Resensi buku non-fiksi yaitu meresensi buku yang berisi ilmu pengetahuan, fakta, atau kajian nyata. Dan pada opsi C, membahas tentang literatur bisnis yang termasuk dalam bidang non-fiksi karena berhubungan dengan ilmu dan praktik di dunia nyata usaha. Sedangkan pada opsi lain, membahas tentang novel dan tokoh cerita yang berarti termasuk karya fiksi. Jadi, opsi C yang benar karena kalimat pada opsi C membahas isi buku yang bersifat faktual, yaitu literatur bisnis, buku non-fiksi, bukan karangan cerita ataupun novel yang termasuk karya fiksi. Pada soal nomor 2, bacalah penggalan resensi berikut. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Aspek yang dinilai dalam penggalan resensi di atas adalah jawaban yang benar dari opsi yang tersedia adalah E. Kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut. Inti soal dari soal tersebut adalah menentukan aspek yang dinilai dalam kutipan resensi, yaitu apakah membahas kelebihan, kekurangan, ataupun keduanya. Kata kunci sulit menemukan kekurangan dan tidak begitu menarik, berarti menilai kelebihan sekaligus kekurangan dari buku tersebut. Dalam opsi E, terdapat kutipan itu, yaitu kutipan pujian, sulit menemukan kekurangan, dan unsur terpenuhi itu menunjukkan kelebihan dari buku tersebut, dan ada juga kritik, yaitu tidak begitu menarik dan tidak cukup menghibur, yaitu merupakan kekurangan dari buku tersebut. Jadi, resensi tersebut menilai dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi kelebihan dan kekurangannya. Penggalan resensi memuat penilaian positif dan negatif sekaligus, maka jawaban yang benar adalah opsi E, kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut. Untuk soal proposal yang nomor 3, bacalah kutipan berikut. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun lemah dalam menyampaikan secara lisan, yaitu secara langsung. Oleh sebab itulah, perlu kiranya diadakan lomba pidato antara siswa tingkat SMA se-DKI. Cuplikan informasi tersebut merupakan unsur proposal bagian dari opsi yang tersedia. Jawaban yang benar adalah opsi D, yaitu dasar pemikiran. Inti soal dari soal tersebut adalah menentukan bagian proposal yang menjelaskan alasan atau latar belakang diadakannya suatu kegiatan, dengan kata kunci menjelaskan mengapa kegiatan tersebut lomba pidato perlu diadakan. Kalimat oleh sebab itulah perlu dikiranya diadakan lomba pidato menunjukkan alasan logis atau latar pemikiran yang mendasari usulan kegiatan. Dalam struktur proposal, bagian yang menjelaskan alasan ini balik perlunya kegiatan tersebut adalah dasar pemikiran atau latar belakang dalam versi lain. Isi kutipan menjelaskan alasan perlunya kegiatan lomba pidato, jadi termasuk dalam bagian dasar pemikiran sesuai dengan jawaban yang benar, yaitu opsi D. Untuk soal nomor 4, bacalah kutipan latar belakang proposal penelitian berikut. Sementara ini diduga bahwa kecepatan angin sangat mempengaruhi keras lemahnya suara kincir. Makin keras tertiup angin, maka cepat baling-baling berputar, gesekan sumbu kincir pun bertambah keras. Informasi utama yang dikemukakan dalam cuplikan tersebut adalah
Jawaban yang benar dari soal tersebut dari opsi yang tersedia adalah opsi C, yaitu hubungan antara kecepatan angin dan perputaran kincir angin. Inti soal dari soal tersebut adalah menemukan gagasan utama atau kutipan latar belakang penelitian tentang hubungan sebab akibat antara dua hal, yaitu kecepatan angin dan perputaran kincir angin. Paragraf pada soal menegaskan tentang sebab akibat pada opsi C. Terdapat kalimat makin keras angin bertiup, makin keras baling-baling berputar, menegaskan adanya hubungan sebab akibat antara keduanya, sedangkan pada opsi lainnya menegaskan hanya pada kelebihan salah satunya saja, yaitu kincir ataupun anginnya. Informasi utama dalam opsi C itu menjelaskan hubungan sebab akibat antara kecepatan angin dan perputaran kincir angin yang sesuai pada opsi C sebagai jawaban benarnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.